Pada siang hari yang berbahagia ini setelah kita menunaikan sholat zuhur jamaah, sekali lagi kita ikuti, kita dengarkan tausiah zuhur, salah sampaikan Ustaz Dr. Insinyur Haji Wasian Sabiuddin MSC. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, dan selanjutnya kepada Ustaz Dr. Insinyur Haji Wasian Sabiuddin dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia, para musallin yang salat berjamaah di masjid, khususnya Masjid Raya Mujahidin yang kita banggakan, juga kepada para pendengar setia pendengar setia Radio Dakwah Mujahidin FM dimanapun berada, baik di rumah, di kendaraan, di kantor, di toko dan sebagainya, bisa menyimak kuliah zuhur pada hari ini. Baik, kita kembali kepada kajian zuhur yang pada hari ini soal giliran saya untuk menyampaikan tema yang saya kira ini adalah tema yang mengena kepada kita semuanya. Tadi saya buka buku kecil ya. Saya bongkar lemari kemarin ya. Saya buka buku kecil yang berupa nasihat. Yaitu buku kecilnya ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad ya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Bagaimana Menjadi Pegawai yang Amanah. Bagaimana menjadi pegawai yang amanah. Ada dua kata kunci, pegawai. Yang kedua, amanah. Jujur ya. Ini saya kira ini adalah sebuah nasihat bagi kita semua. Apa itu pegawai? Ya, definisinya mungkin sangat luas ya. Oke lah, kita ambil pengertian yang paling umum yang kita biasa kenal di dalam kehidupan sehari-hari. Pegawai negeri, pegawai sipil, atau pegawai swasta. Maaf. Pegawai negeri dibagi lagi, ada pegawai negeri sipil, pegawai negeri TNI, Polri, dan sejenisnya. Nah, yang ini pegawai negeri ini adalah pegawai yang digaji oleh negara. Ini tanggung jawabnya tentu kalau kita bicara amanah nanti sangat besar ini. Digaji oleh negara, yang uang negara itu berasal dari rakyat, dari pendapatan negara. Ya, sebagian besar dari pendapatan pajak. Yang dipajak itu dibayar oleh rakyat. Semua kita yang kena pajak, nah itu nanti uangnya masuk ke kas negara. Itu untuk diantaranya adalah untuk membayar gaji pegawai. Khusus pegawai negeri. Nah, bagaimana dengan pegawai swasta? Ya. Itu pegawai swasta ini juga pegawai yang digaji oleh perusahaan-kah dia, apakah institusi-kah dia, ya, apakah dia PT, ya, CP, perusahaan-perusahaan dan sebagainya, konsultan. Ya. Itu juga digaji sesuai dengan rating ataupun kapasitas kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai itu. Ini mereka masing-masing punya tugas sesuai dengan yang diberikan oleh institusi yang memberikan pekerjaan kepada beliau. Nah, ada juga kita pegawai lepas, ya, pegawai serabutan, gitu. Ya, pekerja-pekerja yang ngambil kuli, juga pegawai atau mengambil upah, ya, atau dan sebagainya, yang semuanya kita lah namanya pegawai, pekerja, ya, amil, ya, pekerja. Orang yang bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, bedanya hanya untuk yang PNS, ya, pegawai negeri, ya, pegawai swasta itu mereka tetap gajinya sesuai dengan yang ditentukan oleh perusahaan atau institusinya itu.
Nah, itu yang kira pegawai. Nah, Bapak-bapak sekalian, para pendengar yang berbahagia, semuanya kita ini ya, sebenarnya adalah mendapatkan amanah. Nah, itu tuh kata kedua tadi, pegawai yang amanah. Amanah ini yang penting. Kata kunci amanah inilah sebenarnya yang melekat kepada siapa saja, tidak peduli. Hadisnya kita paling umum ya, singkat yang paling umum ada hadis Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian adalah ra'in, pemimpin yang diberikan amanah. Dan semua pemimpin itu akan dimintai mas'uliyahnya, pertanggungjawabannya. Jadi kita, baik kita sebagai individu, ya, di rumah tangga kita, bapak itu menjadi pemimpin, diberikan amanah untuk memimpin rumah tangganya, di keluarganya. Ibu memimpin anak-anaknya dan seterusnya sampai ke pegawai buruh yang kita pimpin pun akan mendapatkan amanah yang harus ditegakkan. Nah, masalahnya adalah sejauh mana kita mampu menjadi amanah. Berat loh. Ini adalah salah satu sifat daripada sifat Rasul yang 4. Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Ini amanah 4. Rasul ini kalau tidak ada 4 sifat ini ya mungkin belum diuji ya, belum menjadi Rasul dia. Rasul 4 sifat ini. Oleh karena itu sifat ini pun harus ada pada kita. Keempat-empatnya juga harus ada pada kita. Karena kita adalah pengikut para Rasul. Nah, para jemaah sekalian, bagaimana kita menyikapi amanah tadi? Ayat yang saya bacakan tadi itu perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh ya, kamu sekalian untuk menunaikan, ya, menyampaikan, ya, menjelaskan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ya. Jadi ada yang penerima amanah. Contoh sederhana misalnya, saya punya barang, saya titipkan. Pak, titip Pak, barang sebentar. Nah, kita memberikan amanah kepada yang jaga penitipan itu. Ya, parkir misalnya, itu. Dia harus menjaganya. Dan banyak lagi. Orang yang punya uang miliaran itu memberikan amanah kepada bank untuk menjaga duitnya, uangnya, atau asetnya agar jangan sampai hilang dan seterusnya. Banyak sekali. Dan ini adalah tanggung jawab yang besar. Nah, apa Allah berfirman demikian? Nah, lalu Allah mengatakan, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Nanti suatu saat masalah amanah ini pasti akan berhubungan dengan hukum. Dengan hukum hakam, perjanjian. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam negara ya, banyak sekali peraturan-peraturan yang harus kita ikuti dari undang-undang, ya, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dirjen, SK, sampai ke gubernur, sampai ke wali kota. Itu peraturan itu namanya adalah perjanjian ataupun transaksi yang harus kita penuhi aturannya. Mungkin sederhana saja, kalau kita bisa melihat sering di kantor, di WC, di ruangan tertentu dilarang merokok sesuai perda wali kota, peraturan wali kota Pontianak nomor sekian sampai sekian, dendanya sampai ke itu namanya peraturan. Itulah amanah yang diberikan oleh pemerintah kepada wali kota dengan DPR mungkin ya, memberikan amanah untuk menjaga supaya ketertiban jangan sampai di tempat-tempat umum tertentu itu dilarang merokok misalnya. Amanah. Nah, kita sebagai customer, orang yang berada di situ, melihat ada aturan itu, patuhkah kita? Contoh sederhana ini. Nah, begitu dilarang merokok, maka kita tidak merokok. Dilarang pakai sendal, kita tidak pakai sendal masuk ke dalam. Itu yang sederhananya. Bagaimana kita mentaati suatu perintah. Nah, makanya ada hukumnya nanti. Nah, hukum itu harus adil. Adil dijalankan, tidak memihak kepada seorang yang lebih mulia, lebih besar, lebih berpangkat. Tapi begitu yang ke bawah ringan, itu tidak boleh. Harus adil. Itu
rumus di dalam hukum adalah antahkumu bil adil, kata Allah. Kuncinya dengan adil. Innallaha ya'idukum innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana samian basira. Sesungguhnya Allah menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini kuncinya Bapak Ibu para hadirin sekalian yang berbahagia. Apabila kita menjadi amanah, menjadi pegawai misalnya, menjadi seorang walaupun misalnya marbot masjid misalnya, ataupun tukang parkir atau tukang jaga malam misalnya, bagaimana kita amanah dan jujur di dalam hal tugas kita. Ya. Allah Maha melihat. Nah, makanya Allah di dalam surah At-Taubah ayat 105 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin sering kita dengar ayat ini ya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wa qul, dan katakan wahai Muhammad, Allah meminta kepada Muhammad, i'malu, bekerjalah kalian. Ini kita bekerja, menjadi pegawai kah, menjadi apa, bekerja. Perintah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, nganggur, malas, tidak bekerja itu dilarang. Ya. Allah memerintahkan i'malu, bekerja. Nah, kalimat kata kunci kedua ada hubungan dengan ayat yang tadi yang kita bacakan. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Niscaya Allah akan melihat amal kalian dan Rasulnya. Subhanallah, inilah kunci sebenarnya. Apabila kita sudah bekerja dan merasa dilihat oleh Allah, Allah langsung mengatakan, fasayarallahu amalakum. Allah melihat amalakum sebesar zarah, sebesar atom akan kelihatan. Mau baik positif maupun yang negatif, perbuatan kita akan nampak. Nah, kita bekerja walaupun dikerja di ruangan kantor kita tidak ada orang. Ya, kita bisa memanipulasi, mengambil uang ini, mengambil kertas, mengambil clipper atau apa yang di kantor. Tidak ada yang ngelihat. Tapi bagi orang yang fasayarallahu amalakum, yang merasa dilihat Allah, insya Allah amanah, dia tidak akan diambilnya barang itu. Oh, ini bukan hak saya, oh ini bukan milik saya, insya Allah dia akan menjadi amanah. Ini Pak, jadi kerjaan kita adalah harus, menurut Ustadz ini, Ustadz Abdul Muhsinin, beliau mengatakan yang pertama bab dipenjelaskan di sini adalah hendaklah yang menjadi pegawai itu adalah orang itu haruslah menunaikan pekerjaannya dengan ikhlas, mendapat balasan dunia dan akhirat. Ikhlas Pak. Beliau mengatakan kalau ingin jadi pegawai yang amanah, hendaklah dia ikhlas. Ini berat nih, ikhlas nih. Ya. Ikhlas ini paling berat. Artinya kita tidak sangat, ya kalau kita mendapat mengharapkan pegawai oke ya. Di dunia boleh, kita mengharapkan gaji boleh, itu memang sudah hukum kausalitas. Ya, orang yang bekerja dia berhak dibayar upahnya oleh yang memberikan pekerjaan. Bahkan jangan sampai keringat orang yang bekerja itu sudah kita bayar, itu sunnah Rasulullah. Nah, tapi bagi kita yang bekerja sebagai orang yang seluruh, kalau PNS itu kan sampai dia pensiun, sampai 60 tahun atau 58 tahun kan, atau bahkan kalau guru besar itu dia sampai 70 tahun ya. Dia bisa bekerja. Jadi selama 70 tahun itu dia mendapatkan amanah. Bayangkan, selama 70 tahun dia harus bekerja menjaga tugasnya. Berat Bapak. Saya mungkin selama ini, saya ini sudah, misalnya begini, tentu biasanya kita itu amanah waktu lah. Waktu yang harusnya kita bekerjakan. Ngajar, saya sebagai dosen misalnya, mengajar 1 jam SKS itu ada 50 menit. 2 SKS adalah 100 menit, berarti 1 jam 40 menit. Nah, 2 jam. Nah, tapi tiba-tiba karena hadapi mungkin 10 menit sebelum itu udah pulang, udah selesai. Nah, berarti saya sudah mengorupsi waktu 20 menit misalnya. Nah, tapi kalau saya kurang itu biasanya saya bilang, mohon maaf adik-adik sekalian, saya kurang waktu, nanti kita ganti waktu yang lain yang untuk tambahan, untuk kasih tugas kalian 20 menit ditambahkan tugas, ada transaksi dulu dengan. Nah, bagaimana dengan pegawai-pegawai yang memang seenak-enaknya kita meninggalkan waktu ya kemana-mana tanpa, dan gajinya tetap
Padahal negara menggaji kita per jam dari jam 7 sampai jam berapa? Jam 4 sore kan sekarang. Saya tidak tahu, Allah alam ya. Pak, ya, kalau dosennya agak bebas dikit ya, ada jam, yang penting di SKS-nya ada jamnya, praktikumnya apa selesai dia selesai. Nah, Bapak-bapak sekalian, mari evaluasilah. Jadi tujuan tausiah ini adalah tidak lain saya mengingatkan diri saya dan kita semuanya kita evaluasi apakah selama ini saya sudah sesuai bekerja merasa dilihat oleh Allah. Ma'iyatullah, bersama Allah. Inilah Pak kunci daripada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Makanya Allah menyuruh kita sholat 5 kali sehari. Begitu kita ingat kembali kepada Allah, jam 12 nanti jam 11 zuhur saya harus sholat. Saya ingat kepada Allah, kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Balik lagi asar jam 3 sholat lagi kita. Makanya mengingat Allah, kita perbaharui syahadat kita. Setiap sholat itu kita syahadat berapa kali ya? Kalau sholat zuhur itu 2 kali. Subhanallah ya, kalau kita satu hari satu malam itu berapa kali kita bersyahadat kepada Allah, sholat kita laksanakan dan Allah merasa dekat dengan kita, insya Allah Pak. Makanya lah kata Allah, sholat itu tahsya nil fahsya wal munkar, ada ayatnya tuh. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu yang mati. Ini ada di depan nih. Utlu ma wahya ilaika minal kitab wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kalau pegawai-pegawai mengamalkan ayat ini, dia selalu ingat kepada Allah, selalu merasa diawasi, walaupun di dalam kantor yang sepi, walaupun dia di tempat yang jauh daripada pengawasan kamera, insya Allah tidak akan terjadi penyalahgunaan amanah. Itu salah satu. Banyak lagi amanah-amanah yang lain yang mungkin bagi pekerja swasta. Ya. Amanahnya untuk mengerjakan jalan. Harusnya besteknya sekian, tapi karena ya itu tadi kurang amanah, udahlah sekian dia uangnya sekiannya diambil, menjadilah korupsi materialnya macam-macam. Itu peluang-peluang untuk tidak. Kenapa? Karena tidak takut kepada Allah, hanya takut kepada pengawas. Pengawas katanya ngetok-ngetok bangunan oke dah, atau bahkan bisa bermain mata ya, nauzubillah min zalik. Ini yang terjadi pada kita, makanya pembangunan kita menjadi amburadul. Jalan sebentar rusak, sebentar hancur, sebentar roboh. Kenapa? Karena tidak dilihat oleh Allah. Berat Pak, karena orang mengatakan Pak, zaman sekarang kalau tidak begini mana bisa dapat proyek. Kalau tidak aman, kalau pakai amanah jujur tak bisa Pak. Wallahu alam bisawab. Itulah Bapak sekalian, maka saya menjadi kita semua karena waktunya singkat, mudah-mudahan nasihat daripada buku kecil ini menjadi penasihat bagi saya sendiri dan kita semuanya. Marilah kita minimal diri kita, karena nanti yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah adalah bagaimana amanah yang Allah berikan kepada kita, yang diberikan oleh negara dan sebagainya, itu kita laksanakan dengan jujur atau tidak, karena itu akan dinilai. Dan yang sampai yang kita dapatkan adalah uang gaji-gaji yang haram, yang tidak jelas jantrungannya, dan itu akan membawa kita memperberat dosa kita, timbangan dosa kita, menghambat kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Semoga kita menjadi orang-orang yang amanah, jujur dalam hal melakukan sesuatu perbuatan, mulai dari hal kecil-kecil sampai ke yang besar, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu.